Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Salatan taj'alana biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taksyuru lana bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para mahasiswa dan para santri rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada pagi hari ini setelah sholat subuh pada hari Ahad pagi kita mengadakan kajian keagamaan. Kita teruskan kajian kita, yaitu Kitab Al-Hikam karangan Syekh Atha'illah Al-Iskandari. Sekarang kita membahas urutan kaidah yang nomor 3, yaitu berbicara tentang ketetapan Allah atau takdir Allah. Kita tahu kita hidup di dalam kondisi di mana situasi kondisinya sekarang bisa dikatakan kondisi modern, dengan ditandai perkembangan sains dan teknologi yang berkembang dahsyat, sehingga kadang-kadang perkembangan sains dan teknologi itu ada sebagian orang yang lupa, seakan-akan semua bisa ditentukan dengan teknologi dan sains yang ada. Ada sebagian manusia yang muncul sebuah keyakinan bisa menjadi pencipta takdir dan nasibnya sendiri. Namun pengertian anggapan demikian ini tidak seluruhnya salah. Tetapi kita manusia yang beragama, yaitu mempunyai perspektif yang berbeda. Maka dalam kaidah yang ketiga ini, Syekh Atha'illah menyampaikan kata mutiaranya yang berbunyi, sawabikul himami la takhraku aswarul aqdari. Sawabikul himami utawi piro-piro tajmi, piro-piro sejo. Himam itu keinginan, sejo. Iku la takhruku, ora bisa bedah, ora bisa mbolong, ora bisa bedah ing apa aswarul aqdari, ing pira-pira ketetepane Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mempunyai himmah, berarti sejo, keinginan. Himmah manusia di dalam saranya Al-Hikam itu ada yang himmahnya itu qasiroh. Qasiroh niku nyuwun sewu lemah. Ada yang mutawasito, tengah-tengah, agak menggebu. Tapi ada hima yang disebut yaitu hima sabiqoh,
sawabikul himam, tajam, serius. Lah himah-himah semua itu yang serius itu tidak bisa menembus atau membobol tembok takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah dawuh, kullu syai'in bi qada'in wa qadarin hattal ajzi wal kaisi. Segala sesuatu itu sudah sesuai qada' dan qadar, yakni penetapan Allah, hattal ajzi wal kaisi. Sehingga urusan masalah apes itu celaka, atau wal kaisi kecerdasan atau pinter seseorang, itu semua adalah biqada'in wa qadarin. Dari sini kita bisa mencoba untuk memahami dan kita contohkan. Misalnya ada anak sekolah, entah itu tingkatannya SMP, SMA, MTS Alia atau kuliah. Orang sekolah itu ending terakhirnya adalah lulus dari sekolah. Lah lulus sekolah itu pertanyaannya, apakah hanya ditentukan oleh kerajinan dan nilai? Tentunya tidak. Di sana juga ada keputusan yang namanya keputusan rapat. Taruhlah misalnya ada anak si A itu sekolahnya rajin, pinter. Maka ending terakhirnya ujian dia lulus. Karena diputuskan dalam kelulusan rapatnya itu memang anak itu pinter, rajin, lulus. Tapi juga ada kasus yang lain, ada anak rajin, pinter, tapi ending terakhirnya tidak lulus. Berarti rajin dan pinternya tidak menentukan kelulusannya. Berdasarkan hasil rapat, anak ini tidak diluluskan. Karena apa? Memang dia rajin dan pinter, tapi terakhir sebelum kelulusan melakukan perbuatan abmoral yang mencoreng nama baik, yaitu lembaga atau masyarakat, sehingga nggak pantas diluluskan berdasarkan keputusan rapat. Sama orang masuk surga karena dia melakukan amal yang sholi, yang baik-baik. Amal yang sholi, yang baik-baik itu syariat. Syariat itu sesuatu yang dohir. Maka secara logika dia masuk surga. Nah, dia amal yang baik-baik itu aturan syariat, tapi masuk surganya tidak hanya berkaitan syariat. Di sana ada hakikat. Hakikatnya dia masuk surga itu masuk dan tidaknya keputusan Allah. Ada orang yang jahat melakukan dosa. Secara logika banyak dosa dalam tataran syariat, dia masuk neraka. Tetapi orang yang melakukan dosa itu masuk neraka atau tidak juga berdasarkan keputusan Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan tadi kullu syai'in biqada'in wa qadarin. Segala sesuatu itu selalu berkaitan dengan qada' dan qadar, penetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berdasarkan kaidah ini terus muncul pada pertanyaan kita.
Kalau begitu, apakah kita hanya pasrah dalam artian tidak berusaha dalam kehidupan ini melakukan sesuatu? Tidak demikian. Kita ini adalah manusia hidup. Manusia hidup, subjek hidup. Maka manusia hidup sebagai subjek hidup itu diberikan kehendak bebas melakukan sesuatu. Tapi perlu diingat, keberhasilan dari usaha kita, ikhtiar kita di sana ada penentu. Di luar usaha itu, yakni keputusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kaidah ini sebetulnya bukan menjadikan kita itu malas, menjadikan kita itu putus asa, menjadikan kita itu menyerah. Justru kita adalah diajari untuk mengejar takdir itu, keputusan ketetapan Allah. Berarti takdir itu keputusan Allah, tapi keputusan Allah itu juga terikat terhadap kasab, yakni usaha manusia. Kenapa manusia disuruh usaha? Manusia disuruh ikhtiar? Karena namanya takdir itu nisbi. Nisbi itu belum kelihatan. Maka panjenengan tetap harus mengejar sesuatu yang sifatnya nisbi tadi, yang belum tampak, yang disebut takdir. Nah, usaha. Kalau kita sudah tahu, nyuwun sewu adik-adik mahasiswa, para santri ini semuanya sudah tahu takdirnya adalah jadi orang alim. Yo rasa ngaji. Kenapa ngaji? Kenapa belajar? Kenapa kuliah? Karena belum tahu besok itu pinter atau tidak, maka wajib untuk ikhtiar. Kalau kita sekarang sudah tahu endingnya jadi orang kaya, maka ya nggak usah kita kerja, karena kita tidak tahu. Maka wajib kita usaha, ikhtiar untuk mencari nafkah diri kita sendiri, istri dan anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi catatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, dalam diri manusia ada namanya himmah tadi, yaitu bahasa Jawanya sejo atau keinginan. Tetapi himmah itu ada rentetan-rentetan amal sebelum himmah dan setelahnya himmah. Bisa kita gambarkan begini. Jamaah sholat subuh. Ada kelompok yang sregep ngaji. Setiap pada kegiatan pengajian ikut. Lantas pada suatu saat nyuwun sewu, mungkin suaminya atau istrinya sakit di rumah. Sakitnya cukup lama. Dia merawat suaminya yang sakit itu, sehingga setiap pada pengajian tidak bisa ikut hadir karena terhalang udzur syar'i menjaga suaminya sakit. Pada suatu saat si A itu keluar untuk membeli obat. Di tengah jalan ketemu teman-temannya berangkat ke Masjid Al-Husna untuk ngaji. Melihat pandangan pertama orang berangkat ngaji itu, dalam hatinya muncul maktratap. Bahasa Jawa niki maktratap iku disebut hajis.
lintasan hati tadi, makratap, muncul lintasan sesuatu yang sering dilakukan, hajis itu namanya. Atau bisa kita gambarkan mahasiswa dalam perasaan batinnya duwe rasa hub, seneng, mahabbah, cinta kepada seseorang. Taruhlah santri ini ya punya kenalan perempuan, lama tidak kuliah, dia pulang ke luar Jawa. Pada suatu saat dia kembali ke kampus. Kerinduan yang lama tadi terpendam, tiba-tiba muncul anak itu kuliah lagi. Pertama kali dalam lintasan hatinya muncul makratap. Itu hajis. Lah dalam hajis itu nanti akan membangkitkan yang namanya khotir. Khotir niku kerentek bahasa Jawanya, atau suara hati. Nah, dalam khotir itu adalah muncul sebuah kerentek dalam pikirannya. Nah, kerentek dalam pikirannya itu nanti akan membangkitkan yang kita bahas ini, namanya himmah. Himmah itu keinginan yang sifatnya masih lemah. Himmah itu keinginan yang sifatnya masih lemah. Berarti dari khotir tadi, kerentek suara hati, terus membangkitkan himmah. Lah himmah itu adalah keinginan yang sudah muncul adanya sebuah keputusan. Keputusannya bisa tadi lemah, qasira, bisa mutawasito, agak kuat, dan bisa juga keinginan sawabikul himam, kuat, tajam sekali. Terus muncul ibu-ibu yang beli obat tadi, muncul himmah, ngaji atau beli obat. Ngaji atau beli obat. Pikirannya muncul itu. Sudah ada keputusan ngaji atau beli obat. Nah itu namanya himmah. Sudah ada keputusan dalam kerentek tadi ingin menjalankan sesuatu. Sama mahasiswa tadi terus muncul dalam himmahnya. Tak sopo, engko bengi tak apeli apa orang. Tak cedai apa ora. Itu namanya himmah, sebuah keputusan. Terus diputuskan. Berarti ada keputusan ngaji. Ngaji ya. Tuku obat engko sore. Berarti ada man hamma hasanatin. Di dalam hatinya ada hamma hasanah. Yaitu keinginan yang sudah diputuskan ngaji. Berangkat mau ngaji. Beberapa jangka kemudian ada kabar. Bu, suaminya kritis. Akhirnya tidak jadi ngaji. Berarti himmah tadi sebuah keputusan yang akan dijalankan. Tapi man hamma hasanah, ada saja yang bagus. Gagal. Karena apa? Terhalang. Ada informasi kalau suaminya nyuwun sewu kritis. Pertanyaannya, si ibu tadi mendapatkan pahala enggak? Dapat. Kalau ada orang yang sudah muncul tadi, hajisnya, khotirnya, sampai himmah, keputusan ingin menjalankan tadi, sudah ada keputusan, ingin, ya dari kerentek tadi muncul, ya sudah ngaji, tapi terhalang. Maka kalau terhalang, sudah dapat pahala. Dapat pahala berapa? 1. Tapi kalau jadi sampai ke masjid ikut ngaji, dapat pahala enggak? Dapat, pahalanya berapa? Beruh.
yaitu 10 kali lipat. Itu kalau di luar Ramadan. Dalam Ramadan banyak. Lah oleh karena itu Aisyah pernah mendapatkan dawuh Rasulullah. Qalat Aisyah tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajruki biqadri ta'abuki. Aisyah, dalam ibadahmu itu pahala orang ibadah itu ditentukan kadar berat dan ringannya ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sholat subuh itu pahalanya luar biasa. Sehingga sunnahnya saja, qobliyahnya saja, itu 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dibanding dengan dunia seisinya. Itu sholat sunnahnya, qobliyahnya. Lah apalagi sholat subuhnya. Pertanyaannya, jamaah sholat subuh berangkat ke masjid itu berat enggak? Ya berat. Karena kadang-kadang bangun sulit atau sudah dengar adzan masih ngantuk, aras-arasan macem-macem. Kalau enggak berat, ya banyak yang berbondong-bondong sholat jamaah subuh ke masjid karena berat. Sehingga kadar ibadahnya yang berat itu ya pahalanya melebihi pahala sholat maghrib, sholat isya karena berat. Nah kadar ibadah itu ditentukan berat dan tidaknya. Kita contohkan misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu di kantoran, ya ada AC-nya, lantas puasa Ramadan, AC enak. Terus ada teman kita yang nasibnya tidak seperti bapak ibu, nyuwun sewu, bekerja mantol, tukang angkat junjung di pasar Kliwon. Sama-sama puasa Ramadan, pertanyaannya pahala puasa Ramadannya orang angkat junjung tadi dengan bapak ibu yang puasa di bulan Ramadan tapi di tempat AC sejuk enak, tidak berat. Pertanyaannya pahalanya besar mana? Ya besar sing rekoso tadi. Nah ke sana. Itu yang menjadi ukuran kita. Kalau ibu tadi kok sampai dia ngaji, itu ada himmah antaranya dia harus beli obat dan ngaji tadi. Atau keputusannya 2, ngaji dulu nanti beli obat karena waktunya panjang. Nah itu berat dibanding jenengan tanpa ada halangan apapun. Lah dari himmah itu nanti akan muncul yang namanya azm. Azm niku nyuwun sewu, keinginan yang kuat dan sudah ada persiapan. Himmahnya muncul diputuskan hammah hasanah, keputusan bagus. Terus dari himmah itu muncul azm. Berarti keinginan yang bagus dan ada persiapan. Persiapannya berangkat ke masjid gelar kloso, itu namanya persiapan. Kita contohkan misalnya, ada orang punya hajis, yaitu melihat temannya syukuran berangkat haji. Yang pikirannya mak teratap mono. Terus muncul khotir, suara hati yang sifatnya masih lemah. Di sana dari khotir muncul himmah, keputusan, aku harus berangkat haji seperti orang itu. Karena dia tahu baru dapat uang rapelan tunjangan. Nah bahasanya dosen itu tukin. Sampai berbulan-bulan 3 tahun. Gaya daftar haji turah, kanggo wong 5 turah. Muncul himmah. Lah itu himmah itu daftar tidak, oh ora untuk bangun rumah.
Bacar tidak, enggak untuk beli mobil. Nah, himanya yang mau ke daftar haji itu lemah. Kalau dia himah lantas muncul azm, berarti ada persiapan himahnya itu untuk berangkat haji. Persiapannya apa? Ya daftar. Jadi kalau sudah daftar itu namanya azm, sudah ada keinginan dan keinginan itu sudah diputuskan dan ada persiapan. Persiapannya apa? Daftar. Nah cuma hanya hajis, khotir, himah bisa gagal. Muncul nanti hajis, khotir, himah lain yang kuat, oh bangun rumah, oh beli mobil, juga jadi daftar, nggak jadi daftar karena nggak muncul azm, nggak ada persiapan. Dari azm ini nyuwun sewu adanya persiapan, terus yang terakhir niat. Lah niat itu mukoron dibarengno karo amal. Dari niat itu an-niat tuharrikul a'dha. Berarti niat itu membangkitkan amal perbuatan. Lah niat bareng dengan pekerjaan atau amal kita. Dah terus berangkat haji, niat karena sudah ada persiapan tadi, daftar, nunggu macam-macam niat. Nah, dalam perjalanan ini tadi yang kita contohkan haji, berarti kalau sudah ada azm persiapan, daftar dan menunggu, lantas pertanyaannya muncul, lama nunggunya itu. Nyuwun sewu di Indonesia itu kan lama ya, bertahun-tahun. Sampai ada yang 25 tahun, 35, ya 40 mungkin tahun baru bisa sampai berangkat. Belum berangkat keburu meninggal. Dapat pahala enggak? Ya dapat. Nyuwun sewu diterangno itu haji itu ada 3. Ada haji nyuwun sewu yang jasadnya berangkat tapi ruhnya tidak. Kok bisa begitu? Iya, dia niat haji itu prestis, gen diundang Pak Haji, gen dagangnya lancar, dipercaya orang, gengsi karo tanggane. Ya, ning kono larangan-larangane ora dilakon, ora ditinggalno. Jidal, padu, tukaran, rofas, fusuk, bohong dan seterusnya. Sing penting mangkat haji. Niku jasate mangkat, ruwe kelabaan kemana-mana itu. Ada kalanya haji niku nyuwun sewu. Jasate mangkat, ruwe mangkat. Niatnya adalah mendatangi panggilan Allah, lillah karena Allah. Syarat rukunnya dilakukan serius. Larangan-larangan, sesuatu yang diharamkan dalam haji itu ditinggalkan, hati-hati. Terus dapat titel hajinya haji mabrur, makbul, diterima Allah. Tidak ada balasannya ilal jannah kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lah yang pertama tadi, ya karena prestis, hanya manusia bukan Allah, itu namanya mardud, hajinya yang ditolak. Lah sing terakhir ada kalanya haji itu yang berangkat rohnya tapi jasadnya tidak. Bagaimana orang itu sudah muncul hajisnya, khotirnya, himmahnya, azm, persiapan, kuat, daftar, nunggu. Ya, walaupun belum niat dilaksanakan ikhramnya, tetapi sudah keburu meninggal dunia, iku rohnya haji tapi jasadnya tidak. Kan banyak cerita yang disampaikan oleh para kiai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian kita semua berangkat ke masjid ngaji ini, yaitu sudah duduk di masjid, mendengarkan, mencatat dan seterusnya. Itu semuanya adalah perjalanan di dalam
onderdil dalam kita yang sudah bekerja lama. Lah sudah duduk mendengarkan ini namanya sudah niat. Wes niat ngaji terus ngrungokno. Nah, semua dalam perjalanan itu adalah ada keterkaitan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesimpulan di dalam nyuwun sewu kaidah ini, kita orang beriman, orang Islam tetap wajib harus usaha melakukan hal-hal yang baik. Usaha itu ikhtiar, ada ikhtiar yang sifatnya nyuwun sewu, ikhtiar yang sifatnya wajib. Napa? Ikhtiar sifatnya wajib itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya sholat, ya puasa Ramadan, yang manis tatoa ya daftar haji, zakat dan seterusnya. Larangannya meninggalkan ya hal-hal yang dilarang agama, perzinahan macam-macam itu tetap harus dijalankan, yang sifatnya adalah ikhtiar wajib. Ada yang ikhtiar itu juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ikhtiar nyuwun sewu bisa dikatakan mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak boleh. Contoh berkaitan dengan materi kerja misalnya. Kalau kita sudah punya uang, apakah harus tetap kerja? Kan tidak. Nah sekarang karena kita kalau tidak kerja kelaparan meninggal dunia, ya menjadi wajib. Mubah bisa menjadi wajib. Lah itu ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita lakukan. Lantas intinya di dalam kaidah ini mengajari kepada kita semua, manusia jangan terlalu mengandalkan usahanya, himmahnya tadi, yang semangat tadi. Di sana ada ketentuan, yakni apa? Ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita mengitari kehidupan manusia. Maka kuncinya kita nggak boleh sombong, nggak boleh menyombongkan amal kita, nggak boleh menyombongkan usaha kita. Kalau begitu, lawannya dari kesombongan harus muncul dalam diri kita ini adalah aspek tawadhu, yaitu aspek tawadhu, rendah hati, nggak menyombongkan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik, para mahasiswa dan santri yang bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan ikut ngaji, ya semuanya itu ada kehendak Allah. Maka perlu kita harus bersyukur, alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut ngaji. Jangan terus disombongkan. Lah biasanya sombong itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, kesombongan seorang itu karena kasratul amal. Karena dia banyak amal, ya sedekah, zakat macam-macam, itu kalau enggak hati-hati membanggakan amalnya tadi. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah macam-macam dilakoni, sehingga kadang-kadang memandang orang lain yang waktunya enggak ada sholat qobliyah, ba'diyah, terus sinis, diremeno, membanggakan kasratul amalnya tadi yang banyak. Itu enggak boleh. Kesombongan seseorang itu kadang-kadang ada karena kasratul ulum, punya ilmu banyak. Ya, tapi ilmunya itu nyuwun sewu, tidak
menjadikan semakin alim, semakin merunduk tawaduk, tapi semakin ngelangak, semakin sombong. Itu padinya tidak ada isinya, tapi kopong, akhirnya ndangak. Kalau ada isinya semakin merunduk. Lah kasratul ulum yang menjadikan sombong itu menjadikan tanda-tanda ilmunya kurang manfaat dan barokah. Maka kita ngaji, mencari ilmu, mendapatkan tambahan ilmu. Semakin banyak ilmu kita, maka harus semakin tawaduk, tidak menyombongkan diri. Kadang-kadang orang pinter itu banyak ilmu terus muncul kesombongan. Yang bahaya, wong punya ilmu, wong pinter melakukan kejahatan. Itu jahatnya melebihi jahatnya orang bodoh. Kok bisa? Orang bodoh yang mencuri itu sangat-sangat berat. Nyolong ayam paling, banter kerbau, rekoso. Tapi wong pinter itu kalau nyolong, mencuri, karena dia cerdas dan pinter punya ilmunya, ora pate rekoso, intuke miliatan, cuma merubah angka. Nah ini orang banyak ilmu kadang-kadang kalau ilmunya tidak menuntun dirinya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, maka munculnya kesombongan. Yang ketiga, sombong itu bisa kasratul amwal, sugih, duitnya akeh, omahe gedung, mobilnya kinclong, bojone moblong-moblong ya. Itu kasratul amwal itu kadang-kadang nanti lupa diri, tonggo kanan kirinya enggak mampu, miskin, muncul kesombongan. Jaluk dihormati, cucup tangane, wolak-walik misalnya. Minta disapa, enggak disopo, nyuwun sewu, tersinggung. Iya, mudah tersinggung. Nah, harta benda yang banyak, umat Islam mempunyai harta benda yang banyak boleh dalam rangka untuk ta'abbud, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan untuk kesombongan. Yang keempat, kesombongan seorang itu kadang-kadang kasratul akhwal, banyak pendukung, punya partai tertentu pendukungnya banyak, sombongnya setengah mati, menghina mungkin partai yang kecil, punya jamaah yang banyak, nyuwun sewu, terus itu ada jamaah yang kecil, menyombongkan diri, masjidnya ramai, jamaahnya kebak, masjid yang lain mungkin hanya 2-3 orangnya banyak yang bekerja. Terus dia menyombongkan diri, memamerkan masjidku loh, hebat dan seterusnya. Karena banyak pendukung, lupa diri, kadang-kadang muncul kesombongan. Ada lagi enggak kesombongan? Ada kesombongan itu sekitar 7 faktornya. Yang kelima, kasratut talamid, banyak murid. Ana wong ngaji takoki, ngaji ning ndi Kang? Masjid Al-Husna. Terus pesertanya banyak enggak? Iya, sekitar ada 40 orang. Wah, isa akeh nggonku. Nggonku kok nak ngaji bludak dari dalam masjid sampai luar. Pengikutnya sekitar ratusan. Kecil itu kalau 40, itu kasratut talamid, banyak pengikut, banyak murid, kadang-kadang lupa terus menyombongkan diri. Yang keenam, kesombongan itu karena jamal, jamilah, karena kecantikan, karena kegagahan, ganteng, kadang-kadang wong cacat, menghina, menyombongkan kecantikannya, menyombongkan kegagahan gantengnya, menghina orang lain, nyuwun sewu mungkin wajahnya hitam dan seterusnya. Itu kadang muncul kesombongan. Yang terakhir, yang ketujuh, kesombongan itu bisa muncul karena kuat, ya kekuatan pada fisiknya, keker, gede dur, ya kuat, ya sakti dan seterusnya, merasa kuat sehingga menyombongkan diri. Nah,
7 faktor yang menjadikan kesombongan itu harus kita hindari, terus kita lahirkan pada diri kita, yaitu sifat tawadhu. Segala amal yang kita lakukan yang baik itu harus kita syukuri, karena di sana ada qada qadarnya Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Husnah rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita sambung pertemuan yang akan datang nanti kaidah yang keempat. Mari bersama-sama kita tutup dengan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita, kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi